Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang salam, istisna, dan murabahah. Apakah itu salam? Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan itu belum ada. Oleh karena itu, barang yang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Dasar hukum salam. Yang pertama ada Al-Quran. Pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan yang kedua ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, di mana penduduknya melakukan salaf atau salam dan buah-buahan untuk jangka waktu 1-3 tahun. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangannya yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui. Operasional salam. Syarat utama salam adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan, kemudian tersebut dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas, seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Apabila sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan di awal, maka nasabah harus bertanggung jawab dengan cara menyediakan barang jenis yang sesuai dengan spesifikasi atau pengembalian seluruh uang yang telah diterima. Rukun dan syarat salam. Yang pertama, orang yang berakad. Dimaksud di sini adalah ada orang penjual dan ada orang pembeli. Adapun syarat orang yang berakad harus balik dan berakal. Yang kedua, objek akad dalam jual beli salam. Yang ketiga, ada sikhat atau ijab qabul yang diterima atau serah terima. Pada ijab dan qabul haruslah dengan pernyataan yang jelas dan dipahami kedua belah pihak. Pembiayaan salam pada perbankan syariah. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekan nasabah atau nasabah itu secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dan nasabah ditambah dengan keuntungan. Yang kedua ada jual beli istisna. Jual beli istisna menyerupai jual beli salam. Namun dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir, baik secara kontan atau dengan beberapa kali pembayaran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal. Dasar hukum istisna. Karena istisna merupakan akad jual beli, maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada jual beli juga berlaku pada istisna. Mazhab Hanafi menyetujui kontrak istisna atas dasar istisna karena alasan berikut. Yang pertama, masyarakat telah mempraktikkan istisna secara luas tanpa ada keberatan. Dan yang kedua, dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma' ulama. Yang ketiga, istisna berdasarkan atas kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syariah.
Kondisional istisna. Syarat utama istisna adalah sama dengan pembiayaan salam, yakni spesifikasi barang dapat ditentukan dengan jelas. Contohnya, Pak Rudi ingin membuat rumah makan. Nah, Pak Rudi melakukan transaksi jual beli kepada Bank Syariah, dan Pak Rudi harus mencicil sampai lunas. Untuk menjalankan proses konstruksi tersebut, bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang sudah kesepakatan kedua belah pihak yang di awal tadi. Istisna ada 3. Yang pertama, orang yang berakad. Yang dimaksud di sini adalah mustasni atau pembeli dan sani atau penjual. Yang kedua, objek yang diakadkan atau barang dan harga tertentu yang sudah disepakati. Yang ketiga, ada sihat atau ijab qabul. Dan selanjutnya syarat istisna. Yang pertama, kedua belah pihak yang bertransaksi berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Yang kedua, ridho atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang ketiga, sani, menyatakan kesanggupan untuk membuat barang. Dan yang terakhir, barang yang dipesan harus mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran atau tipe, mutu, dan jumlahnya. Jual beli murabahah. Murabahah berasal dari kata ribun yang berarti keuntungan atau untung. Jadi, murabahah berarti saling menguntungkan. Dengan demikian, murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan ditambah keuntungan yang disepakati. Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 275. Wa akhalallahu al-bai'a wa haramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.